Halo sobat semuanya dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan Mufaya Channel yang kali ini akan membahas tentang renang gaya bebas. Nah, ini adalah renang gaya bebas yang dilaksanakan di kolam renang Jolotundo, Kabupaten Klaten yang dikenal dengan Kabupaten Seribu Mata Air. Pemirsa sekalian, renang gaya bebas adalah renang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, atau dengan kata lain posisi badan tengkurap. Renang gaya bebas juga disebut dengan front crawl atau juga lazim disebut dengan gaya crawl. Bagi perenang pemula disarankan sebelum melakukan latihan renang gaya crawl perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan cara penyesuaian dengan air. Bisa dilakukan dengan cara bermain-main di air. Khususnya bagi anak-anak, bermain di air adalah hal yang sangat menyenangkan. Selain untuk penyesuaian suhu tubuh, juga untuk meningkatkan motivasi siswa atau motivasi para peserta latihan. Renang gaya bebas ini paling banyak digunakan oleh para perenang yang bersifat natural. Renang gaya bebas ini apabila dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, atau dengan kata lain dengan teknik yang baik dan benar, maka akan menghasilkan gerakan yang sangat cepat. Meskipun demikian, tidak terlalu banyak tenaga yang digunakan. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan kita saksikan bersama video berikut ini. Pada tahap latihan, pelatih dapat melakukan pendampingan kepada siswa atau peserta latihan dengan cara pendampingan yang selalu dekat dengan posisi perenang. Seyogyanya bagi perenang pemula, setelah dijelaskan bagaimana prinsip gerakan kaki, yaitu gerakan kaki yang rambut naik turun dengan poros gerakan berada pada pangkal paha. Diusahakan posisi lutut dibuat lurus selurus mungkin dan diusahakan untuk tidak merengkuh. Seringkali kesalahan perenang di awal latihan adalah lutut ditekuk sehingga gerakan berporos pada sendi lutut. Ini akan mengakibatkan gerakan menjadi tidak efektif dan juga menguras tenaga. Penggunaan media pelampung pada perenang pemula sangat efektif untuk mendukung latihan di awal-awal mereka berenang. Prinsip dari latihan di fase awal adalah latihan dibuat semenarik mungkin sehingga anak-anak akan merasa senang, gembira, dan bahkan kecanduan terhadap latihan. Setelah gerakan kaki dirasa cukup dan anak-anak memahami serta dapat melakukan gerakan kaki dengan gerakan yang efektif dan efisien, latihan dapat ditingkatkan dengan mengenalkan bagaimana cara mengambil nafas. Prinsip mengambil nafas pada renang gaya bebas adalah dengan cara menengok ke salah satu sisi. Bisa dilakukan dengan menengok ke kanan ataupun menengok ke kiri, di mana pada saat menengok, posisi salah satu tangan berada lurus ke depan dan satu tangan yang lain berada lurus ke belakang.
Kesalahan yang sering terjadi dan sering dilakukan oleh perenang pemula adalah cara mengambil nafas, mengangkat kepala ke arah depan. Hal ini akan berdampak pada kesalahan yang serius. Kunci dari latihan di fase awal berenang pemula adalah melatih dengan gerakan dan teknik yang benar. Kesalahan menanamkan gerakan di fase awal latihan ini akan berdampak kesalahan yang terus-menerus. Bahkan, fatalnya adalah apabila sudah menjadi tahap otomatisasi akan sulit untuk dibenahi. Fase berikutnya dari latihan berenang ini adalah mengenalkan kepada perenang pemula bagaimana teknik gerakan tangan pada saat berenang gaya bebas. Pada saat melatihkan gerakan tangan ini, jangan lupa untuk mengkoordinasikan sekaligus dengan latihan pengambilan nafas. Hal ini penting untuk melakukan harmonisasi gerakan ketika tangan bergerak dan pada saat mengambil nafas. Prinsip dari gerakan tangan pada renang gaya bebas adalah ada 3. Yang pertama, gerakan menarik atau pull, mendorong atau push, dan recovery atau istirahat untuk melakukan pemulihan. Ketiga gerakan tersebut dilakukan secara berurutan dan secara simultan, dilakukan dengan harmonisasi yang baik untuk menghasilkan gerakan yang efektif dan efisien. Latihan koordinasi ini dilakukan secara berulang-ulang hingga berenang merasa nyaman dan bisa merasakan gerakan yang dilakukan, mulai dari gerakan kaki, gerakan pengambilan nafas, hingga gerakan lengan atau gerakan tangan. Apabila ketiga gerakan telah dilakukan dengan baik, yaitu gerakan kaki, gerakan pengambilan nafas, dan gerakan lengan atau tangan sudah dilakukan dengan baik, maka latihan dapat ditingkatkan dengan cara tanpa bantuan pelampung.
Apabila perenang sudah dapat melakukan koordinasi 3 gerakan ini tanpa bantuan pelampung, maka ini adalah kabar baik bagi pelatih ataupun orang tua. Latihan tinggal dilakukan secara berulang-ulang dengan cara drill.